Namanya orang bekerja ya, mau itu ikut orang ataupun wirausaha mandiri, mau itu bekerja di sektor formal atau informal, namanya orang nggak seneng itu akan selalu ada. Kita nggak usah muluk-muluk ngomongin yang perilaku jelek ya. Kita ngomongin yang perilaku baik aja. Kita baik, kita jujur, kita lurus, kita berprestasi, produktivitas kita tinggi. Orang nggak seneng itu bisa saja masuk dari rasa iri dan dengki terhadap prestasi yang telah kita raih. Jadi ya itu wajar. Dimanapun kita berada, orang nggak seneng itu akan selalu ada. Dan sebagai seorang praktisi terawangan, Mbak Wira harus pinter-pinter memanage perasaan, harus pinter-pinter memanage hati. Kenapa? Jangan sampai ketika ada dukun lain yang membenci Mbak Wira ganti membenci dia. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi hasil terawangan. Dah, Mbak Wira selama ini walaupun tahu itu produk siapa, selalu berusaha menyampaikan dengan jujur apa adanya, sesuai dengan kondisi dari benda yang diterawakan. Tidak boleh bercampur dengan perasaan emosi, apalagi emosi yang negatif. Kenapa? Karena nanti hasil terawangannya bisa meleset. Nah, kejujuran dan profesionalitas inilah yang terus Mbak Wira pertahankan, ya, dan menyelamatkan Mbak Wira dalam banyak kasus. Dan itu sudah banyak Mbak Wira ceritakan dalam video-video sebelumnya bahwa dengan jujur menyampaikan apa adanya itu menyelamatkan Mbak Wira dalam banyak perkara. Betul ya. Nah, itulah kenapa terawangan pagi ini pun juga demikian, walaupun hasilnya kurang indah, tapi Mbak Wira berusaha menyampaikan dengan sejujur-jujurnya apa adanya sesuai dengan kondisi benda yang diterawangkan. Halo para lovers and haters, dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, guru besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimat. Hari ini, hari Selasa 18 Juni 2024 jam 7 pagi, kita sedang menerawang sebuah keris. Nah, keris ini adalah milik teman baiknya Mbak Wira. Oleh karena teman baik, ya harusnya Mbak Wira menyampaikan yang baik-baik dong. Tidak demikian. Namanya terawangan itu kalau teman baik justru harus yang paling jujur. Ibarat Mbak Wira adalah dokter, ada teman Mbak Wira datang, dia kena darah tinggi, ya Mbak Wira harus ngomong, ini kena darah tinggi Pak, obatnya ini, harus mengurangi yang makan ini, supaya darahnya normal gitu. Nah sama keris ini pun juga demikian. Sebilah keris Anda harus tahu bahwa normalnya ya sebilah keris itu mengandung 3 energi sekaligus. Energi alamnya ya ada, energi manusianya ya ada, energi dari entitas astralnya ya ada. Kenapa kok energi alam itu ada? Energi alam adalah energi yang berasal dari alam. Biasanya masuk, meresap, tersimpan dalam benda-benda yang memang bersifat baik, menyimpan energi. Contoh logam, ya, besi, nikel, baja, kemudian meteor. Nah, keris ini Mbak Wira tahu mengandung batu meteor, memang diseliti batu meteor untuk menciptakan pamornya. Oleh karenanya mestinya benda ini mengandung energi alam. Nah, ada 2 keris yang diterawangkan kepada Mbak Wira. Yang pertama adalah keris luk, ya, keris yang ada luknya. Itu entah kenapa Mbak Wira tidak bisa merasakan keberadaan energinya sama sekali. Ya. Kemudian yang keris lurus ini ada energinya, energi alam. Sifatnya adalah murni utuh. Ya, murni utuh ini berarti dia tidak didesain untuk memberikan tuah yang spesifik kepada penggunanya. Artinya penggunanya bisa menggunakan energi ini untuk beragam keperluan. Biasanya disandingkan saat berdoa, misalnya. Doa itu kan macam-macam. Urusan harta bisa, urusan tahta bisa, urusan wanita juga bisa, urusan proteksi keselamatan bisa, dan lain sebagainya. Energi sifatnya akan selalu aktif ketika digunakan. Jadi tidak perlu pakai afirmasi-afirmasian. Cukup bendanya dibawa, maka energi itu akan aktif dengan sendirinya. Namun, jumlah energi yang ada pada keris lurus ini terbilang kecil. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level 60. Kok bisa hanya di energi 60? Wallahu alam. Ya, Mbak Wira tidak tahu bagaimana cara pembuatannya, bagaimana proses ritualnya, kok bisa menghasilkan energi yang kecil. Namun memang apa adanya seperti itu. Ya, bahkan yang paling lucu yang keris lo ini, karena
harusnya ada energi alam, tapi kok tidak bisa Mbak Wira jumpai pada si keris ini. Itu yang Mbak Wira nggak tahu kenapa. Ya kalau kita mau berpositif thinking, ya anggap aja Mbak Wira kurang sakti dalam menerawang benda ini, maka permasalahan itu akan terjawab gitu ya. Nah yang kedua, ada yang namanya energi manusia, energi dari praktisi yang meritual atau energi dari empu yang membuat keris ini. Karena sebilah keris pada saat ditempa itu pasti energi manusianya akan masuk ke situ. Karena yang namanya orang menempa keris itu pasti sambil baca-baca doa, baca-baca mantra ya, yang menyebabkan vibrasi energi dari orang itu meningkat, kemudian terkunci dalam benda yang sedang dibuat. Normalnya atau lumrahnya seperti itu. Nah pada keris yang low itu tidak ada energi manusia. Kemudian pada keris yang lurus juga tidak ada energi manusia. Inilah yang Mbak Wira bilang anomali. Ya, anomali. Kemudian yang terakhir adalah energi dari entitas astral. Sebilah keris normalnya mengandung puluhan hingga ratusan entitas astral. Kenapa? Karena memang dia dibuat dengan ritual-ritual khusus, selamatan, dan itu biayanya mahal. Maka dengan biaya semahal itu nggak lazim apabila keris itu nggak ada entitas astralnya. Pasti daya cipta rasa karsa seorang empu itu mampu mendatangkan banyak entitas astral dalam sebilah keris sehingga keris itu berkhodam. Ya, sehingga keris itu menjadi berkhodam. Itu normalnya begitu. Namun pada kedua keris ini Mbak Wira tidak menemukan ada khodamnya. Mau yang low atau yang lurus, Mbak Wira tidak menemukan ada khodamnya. Nah, keberadaan khodam ini telah Mbak Wira tes juga dengan menggunakan mantra Madola. Ya, mantra Madola adalah sebuah mantra asma kuno dari Al-Hikmah yang mana fungsinya adalah untuk menarik paksa entitas astral apapun yang berada di dimensi energi agar mau keluar ke dimensi materi, ke dimensi manusia, ke dimensi kita. Sehingga kalau udah keluar ke dimensi materi, harapannya adalah mudah untuk diamati. Nah, kedua keris ini telah Mbak Wira cek dengan metode seperti ini, ternyata nggak ada entitas astralnya. Inilah yang Mbak Wira bilang dengan anomali ya. Jadi nggak wajar apabila keris itu kondisi seperti ini. Namun kenyataannya keris-keris ini ya seperti yang telah Mbak Wira sampaikan tadi. Wallahu alam. Kayak nyatanya keris ini ternyata berkodam, kodamnya isinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya berarti anggap saja positif thinkingnya adalah Mbak Wira kurang sakti, dan Mbak Wira tidak keberatan dibilang kurang sakti, nggak apa-apa. Ya, kenapa kok demikian? Karena yang namanya skill atau kemampuan seseorang pasti ada limitnya. Ya mungkin empu pembuat ini levelnya ada di atas Mbak Wira, sehingga Mbak Wira tidak mampu mengupas rahasianya. Dan kejadian seperti ini beberapa kali Mbak Wira jumpai, termasuk ketika Mbak Wira nerawang sebuah benda, itu Mbak Wira bilang, saya ketika nerawang benda ini sulitnya minta ampun. Ketika diterawang seperti labirin. Nah ternyata benar, ngomong di akhir sesi bahwa itu adalah benda yang ritual gurunya Mbak Wira. Loh, ya pantas kalau Mbak Wira nggak mampu menerawang. Kenapa? Kurang sakti kan gitu. Namanya murid mana bisa kesaktiannya melebihi gurunya ya. Itu untuk hasil terawangannya. Lalu bagaimana Mbak supaya benda-benda ini bisa dipakai? Monggo silahkan saya kembalikan ke Anda sebagai pemiliknya. Misalnya mau Anda ritual mandiri boleh, karena pemilik dari kedua benda ini juga praktisi ya. Mau di ritual mandiri boleh, diisi dengan kodam boleh. Seperti dulu Mbak Wira pernah membeli sebuah keris ya, keris itu tua namun kosong, kemudian Mbak Wira ruat sekalian, Mbak Wira bersihkan. Setelah bersih isinya kemudian Mbak Wira timpa ulang, Mbak Wira rewrite ya, Mbak Wira tulis ulang mantranya sehingga keris itu jadi berkhodam Om Yang kala itu. Jadi kok Om Yang, mohon maaf, Om Yang apa naga ya, Mbak Wira lupa ya. Nah nanti akan Mbak Wira tanyakan ke si pemilik kerisnya ya. Kalau itu Mbak Wira timpa lagi, jadi Mbak Wira isi ulang, dan itu bisa, hal semacam itu bisa dilakukan. Jadi akhirnya ya keris-keris ini menjadi vessel biasa. Namun sebagai vessel keris itu ada kekurangan. Kenapa? Karena dia susah dibawa kemana-mana ya. Tidak seperti kalau kayak cincin, kalung, gelang, atau emas murni seperti punya Mbak Wira yang bisa disimpan di dompet, itu kan bisa dibawa kemana aja, tidak mencurigakan. Kalau keris itu kalau kita bawa ya kurang praktis gitulah ya. Belum lagi risiko membawa sajam ya. Jadi ya plus minus masing-masing. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa Mbak Wira sampaikan ya. Nanti Mbak Wira akan tampilkan juga, kemarin itu ada yang rawang tembang lirik
tembang liring itu ya sama seperti keris ini. Mbak Wira sampaikan bahwa normalnya tembang liring itu mengandung energi alam, energi manusia, dan energi kodam. Tapi Mbak Wira hanya menemukan energi alam aja, energi manusia dan energi kodamnya nggak Mbak Wira temukan, dan sebagainya itu Mbak Wira sampaikan. Dan si klien bilang, iya Mbah, betul, memang ini tembang liring dagangan orang dan belum saya miliki sehingga mungkin kodamnya belum aku dan sebagainya. Nanti ada, bisa Bapak Ibu baca. Jadi itulah profil ya, kejujuran Mbak Wira dalam melakukan terawangan. Mbak Wira tidak ingin menjelekkan produk siapapun karena kita semua adalah teman, kita semua sesama praktisi harus saling menghormati gitu ya. Kemudian ada lagi terawangan minyak ya. Ketika Mbak Wira terawang itu ternyata kosong tidak berhodam, si pemilik minyak itu ngomong gini, loh Mbah, padahal ini minyak tua loh Mbah, kok bisa kosong nggak ada isinya? Ya kalau memang nggak ada isinya mau apa dikata gitu. Jadi inilah yang kemudian Mbak Wira sampaikan sebagai kalau Anda mau melakukan terawangan, kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan terawangan, yaitu ketika Anda siap menerima apapun hasilnya. Kalau Anda nggak siap menerima hasil dari terawangan, ya nggak usah diterawangin ya. Seperti minyak ini. Nah, masa sih Mbah ini kosong padahal ini minyak tua ya? Kalau memang adanya kosong, apa mau dikata? Masa kita kemudian akan bilang, lah terus maunya gimana? Maunya berkodam. Oke, Mbah Wira aja berkodam tapi bohong. Kan juga nggak lucu gitu loh. Jadi ini ya pengalaman-pengalaman Mbak Wira dalam menghadapi banyak klien. Kalau Mbak Wira sendiri mau dibilang itu keris tua, mau dibilang itu minyak tua, Mbak Wira selalu berpegang teguh pada kejujuran. Kalau jujur hasilnya memang tidak ada apa-apanya ya, masa kita mau bohong melebih-lebihkan hasil terawangannya kan juga nggak mungkin. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkodam. Kalau udah jelas-jelas berkodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang, sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000, mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek asimat itu gratisan gitu? Mbah, ini ada kodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbah kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah gitu Bapak Ibu ya.